Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi karakteristik B3 dan sistem pelabelan pada produk rumah tangga. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Naswa Salsabila Azahra dengan NIM 19, kemudian ada Rafa Ramadhani NIM 35, Ella Yakut Wahayu NIM 142, dan Jocelyn Fajriani Nabilah NIM 153. Yang pertama yaitu ada Lanjut. pendahuluan. Permasalahan yang sering terjadi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap karakteristik B3 dan potensi bahayanya. Selain itu, penggunaan produk yang tidak sesuai petunjuk serta pelabelan yang kurang lengkap dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan paparan bahan berbahaya. Hal ini diperparah dengan masih adanya produk yang pelabelannya belum sempurna memenuhi standar sehingga informasi bahaya tidak tersampaikan secara jelas kepada pengguna. Sistem pelabelan yang mengacu pada Global Harmonized System atau GHS sebenarnya telah dirancang untuk memberikan informasi bahaya serta standar melalui simbol, kata peringatan, dan petunjuk keselamatan. Selain itu, penerapan aspek K3 dalam penggunaan produk rumah tangga juga penting untuk meminimalisir resiko. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengidentifikasi karakteristik B3 serta mengevaluasi sistem pelabelan dan aspek K3 pada produk rumah tangga seperti baterai, Whirlpool, Backlink, dan deterjen, guna meningkatkan kesadaran dan keamanan dalam penggunanya. Selanjutnya itu perumusan masalah yang pertama saya dengan baterai Wipol. Yang kedua yaitu bagaimana dari masing-masing produk tersebut. Juga apakah produk HS, bagaimana aspek ketiga penggunaan produk tersebut. Dengan yang pertama dalam produk rumah tangga, kedua menentukan masing-masing produk, analisis kesesuaian pelabelan berdasarkan standar GHS. Yang keempat, mengevaluasi aspek ketiga dalam penggunaan produk. Selanjutnya, tinjauan pustaka, bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah bahan yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. B3 memiliki berbagai karakteristik seperti beracun, korosif, iritan, dan reaktif yang menentukan tingkat bahayanya. Kemudian karakteristik B3 yang pertama yaitu beracun atau toksik, bahan yang dapat menyebabkan keracunan jika masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, ingesti, atau kontak kulit. Contohnya adalah logam berat pada baterai. Kemudian yang kedua ada korosif, yaitu bahan yang dapat merusak jaringan hidup maupun material lain seperti natrium hipoklorit pada pemutih pakaian. Yang ketiga yaitu iritan, yaitu bahan yang menyebabkan iritasi pada kulit, mata, atau saluran pernafasan seperti bahan aktif pada pembersih lantai dan deterjen. Kemudian yang keempat mudah terbakar, yaitu bahan yang mudah menyala jika terkena panas atau percikan api. Yang kelima, reaktif, yaitu bahan yang mudah bereaksi dengan zat lain dan dapat menghasilkan gas berbahaya atau ledakan. Selanjutnya ada sistem pelabelan B3, Globally Harmonized System atau GHS, merupakan sistem internasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan melabeli bahan kimia berdasarkan tingkat bahayanya. Sistem pelabelan bahan kimia secara internasional diatur dalam GHS yang bertujuan untuk memberikan informasi bahaya secara jelas kepada pengguna. Komponen utama dalam sistem pelabelan GHS meliputi piktogram bahaya yang berupa simbol visual dan menunjukkan jenis bahaya, misalnya korosif atau beracun. Selanjutnya ada sinyal word berupa kata peringatan seperti danger atau warning. Lalu selanjutnya ada hazard statement berupa pernyataan yang menjelaskan sifat bahaya. Lalu selanjutnya ada pre- precautionary statement berupa langkah-langkah pencegahan dan penanganan.
B3 dalam produk rumah tangga yang pertama ada baterai mengandung logam berat seperti merkuri, kadmium, dan timbal yang bersifat sangat beracun dan berbahaya bagi lingkungan, terutama jika dibuang sembarangan. Yang kedua ada WIPOL atau pembersih lantai, di mana mengandung bahan desinfektan berupa benzalkonium klorid yang bersifat iritan dan dapat berbahaya jika terpapar dalam jumlah besar. Yang ketiga ada Baiklin atau pemutih pakaian mengandung natrium hipoklorit yang bersifat korosif dan oksidator kuat serta dapat menghasilkan gas berbahaya jika dicampur dengan bahan lain. Lalu yang keempat ada deterjen mengandung surfaktan, fosfat, dan bahan kimia lain yang dapat menyebabkan iritasi serta pencemaran air jika dibuang dalam jumlah besar. Dampak B3 terhadap kesehatan dan lingkungan, yaitu paparan B3 dapat memberikan berbagai dampak negatif tergantung pada jenis konsentrasi dan lama paparan. Dampak terhadap kesehatan manusia meliputi iritasi kulit dan mata, gangguan pernapasan, keracunan, hingga kerusakan organ. Sementara itu, dampak terhadap lingkungan dapat berupa pencemaran air, tanah, dan udara, serta gangguan terhadap ekosistem. Sebagai contoh, pembuangan baterai secara sembarangan dapat menyebabkan logam berat mencemari tanah dan air tanah. Sedangkan limbah deterjen dapat menyebabkan eutrofikasi pada perairan. Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu identifikasi kandungan B3 pada baterai. Limbah baterai merupakan limbah berbahaya atau B3 karena mengandung senyawa dan logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, nikel, mangan, litium, seng, kobalt, krom, arsenik, tembaga, aluminium, dan besi. Logam berat ini terlepas ke lingkungan jika casing rusak, bocor, terbakar, atau terdegradasi lama di TPA. Setelah memasuki tanah atau air, unsur tersebut terakumulasi dalam rantai makanan yang mengganggu kesehatan manusia, seperti kerusakan saraf, organ, serta iritasi. Yang kedua ada produk Wipol, yaitu Wipol merupakan produk pembersih lantai yang banyak digunakan di masyarakat sebagai disinfektan dan pembersih. Wipol mengandung bahan aktif utama berupa benzokonium chloride yang termasuk dalam golongan senyawa amonium quaterner. Benzalkonium chloride merupakan senyawa amonium quaterner yang banyak digunakan sebagai disinfektan. Senyawa ini dapat menyebabkan iritasi dan berbahaya bagi orang jika digunakan dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu Baiklin. Baiklin merupakan produk pemutih dan disinfektan rumah tangga yang sangat familiar di Indonesia dengan kandungan utama natri natrium hipoklorit atau NaOCl untuk pemutihan dan desinfeksi, natrium hidroksida atau NaOH atau bisa disebut soda api sebagai NaOCl, surfaktan yang membantu penyebaran merata serta mengangkat kotoran atau lemak, dan air atau H2O sebagai pelarut utama untuk konsentrasi aman sehari-hari. Selanjutnya deterjen. Deterjen Deterjen adalah penyempurnaan sabun yang lebih unggul dalam mengatasi air sadah dan larutan asam. Disebut deterjen sintetis karena dibuat dari bahan sintetis, mengandung sekitar 25 bahan yang dikelompokkan menjadi satu, yang menjadi surfaktan. Bluider komponen terbesar 70 hingga 80%. Selanjutnya ada bleaching agents dan aditif sebesar 2 hingga 8% dengan bahan dasar dari 20 hingga 30%. Pemakaian deterjen menghasilkan limbah air bekas cucian yang dibuang ke lingkungan. Formulasi awal mengandung surfaktan non-biodegradable seperti ABS yang keras dan sulit didegradasi alam menjadikannya polutan lingkungan. Selanjutnya karakteristik B3 yang pertama baterai, limbah baterai toksik. Limbah baterai toksik karena logam berat
seperti timbal, merkuri, kadmium, litium yang memicu efek akut atau iritasi hingga kronis, atau gangguan saraf, kanker, kerusakan ginjal, dan juga korosif karena bersifat elektrolit asam, serta reaktif atau mudah meledak saat kena panas atau api dan mudah bocor. Kemudian kebocoran jangka panjang mencemari tanah atau air tanah. Akumulasi rantai makanan, ancaman ekosistem dan kesehatan manusia sesuai PP nomor 22 tahun 2021 diklasifikasikan B3 dan wajib dikelola pengelola limbah berizin. Kemudian karakteristik B3 yang kedua yaitu Wipol. Berdasarkan kandungan bahan aktifnya, Wipol memiliki beberapa karakteristik B3 yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya. Salah satu karakteristik utama adalah iritan, yaitu dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata apabila terjadi kontak langsung, terutama dalam penggunaan tanpa pengenceran atau dalam jangka waktu lama. Selain itu, Wipol juga memiliki sifat beracun ringan atau harmful, di mana paparan melalui tertelan atau terhirup dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti mual, pusing, atau iritasi saluran pernapasan. Lalu, Baiklin, karakteristik pertama yang dimiliki Baiklin adalah korosif. Natrium hipoklorit dan natrium hidroksida yang terkandung di dalamnya bersifat basa. Karakteristik kedua adalah toksik atau beracun. Meski dalam bentuk cair, Baiklin tampak aman. Uap yang dihasilkan mengandung klor yang jika dihirup dalam kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan. Karakteristik ketiga adalah reaktif. Reaksi kimia yang terjadi ketika baiknya bertemu zat yang tidak kompatibel bisa berlangsung cepat, menghasilkan panas, gas beracun, atau bahkan ledakan kecil. Karakteristik keempat adalah bahaya bagi lingkungan. Apabila baiknya dibuang langsung ke perairan, kandungan natrium hipoklorit di dalamnya dapat membantu membunuh organisme akuatik seperti ikan, plankton, dan tumbuhan. Selanjutnya ada karakteristik B3 dari deterjen. Limbah deterjen domestik mengandung surfaktan seperti LAS, builder seperti fosfat atau zeolit, enzim, dan aditif lain yang dapat memenuhi kriteria sebagai B3 karena bersifat toksik, persisten, dan reaktif terhadap lingkungan. Surfaktan anionik dapat merusak membran sel organisme akuatik, mengganggu respirasi serta osmoregulasi ikan dan mikroorganisme, sementara senyawa sintetis seperti optical brightener, brightener sulit terurai dan dapat bertahan lama di air maupun sedimen. Di sisi lain, kandungan fosfat dapat memicu eutrofikasi yang menyebabkan ledakan alga, penurunan oksigen terlarut, dan kematian biota air. Akibatnya, limbah deterjen berpotensi menurunkan kualitas air dan mengancam keseimbangan ekosistem perairan. Kemudian analisis pelabelan. Yang pertama ada baterai, yaitu informasi yang tercantum pada label. Yang pertama nama produk, terdapat spesifikasi, terdapat petunjuk penggunaan seperti instruksi sederhana, jangan bongkar, jangan bongkar, jangan bakar, dan simpan di tempat sejuk atau kering. Kemudian terdapat informasi peringatan hindari kontak langsung, jangan telan, jangan singkapkan pada anak kecil, dan terdapat informasi produsen, barcode, dan klaim. Kemudian yang keenam, tidak adanya komposisi bahan kimia spesifik seperti litium, mangan dioksida, elektrolit organik yang tercantum. Kemudian kesesuaian dengan standar GHS. Yang pertama yaitu piktogram bahaya belum lengkap atau tidak dicantumkan secara spesifik. Kemudian sinyal word atau danger atau warning tidak dicantumkan secara jelas. Yang ketiga yaitu hazard statement belum spesifik sesuai standar GHS. Yang keempat uh, precaution statement ada namun masih sederhana. Kemudian yang ketiga yaitu kelebihan pelabelan. Terdapat informasi penggunaan yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian sudah adanya peringatan dasar pencegahan. Kemudian
desain kemasan komunikatif dengan klaim kualitas, dan kode traceability. Kemudian kekurangan pelabelan yaitu tidak adanya piktogram GHS lengkap, tidak mencantumkan klasifikasi bahaya B3, kemudian kurang rinci mengenai resiko, dan tidak edukatif tentang dampak lingkungan atau kontak darurat. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi pelabelan Maxell atau produk tersebut belum sepenuhnya sesuai standar GHS untuk barang berbahaya kelas 9 atau miscellaneous dangerous atau UN 3480. Informasi masih umum, fokus pada penggunaan harian daripada resiko keselamatan atau lingkungan. Perlu peningkatan visual atau piktogram, hazard statement spesifik, dan info limbah B3. Kemudian produk yang kedua adalah WIPOL. Sistem pelabelan pada produk WIPOL memiliki peran penting memberikan informasi kepada pengguna mengenai cara penggunaan dan potensi bahaya. Informasi bahaya yang jelas dan lengkap sangat penting untuk meningkatkan keselamatan penggunaan bahan kimia rumah tangga. Yang pertama, informasi yang tercantum pada label. Yang pertama ada nama produk dan fungsi sebagai pembersih lantai dan disinfektan. Kedua ada komposisi bahan, tercantum bahan aktif dan tambahan. Ketiga, ada petunjuk penggunaan. Keempat, peringatan penggunaan, misal hindari kontak dengan mata. Yang kelima, ada informasi produsen. Kemudian B, kesesuaian dengan standar JHS. Yang pertama ada piktogram bahaya, yaitu belum lengkap atau tidak dicantumkan secara spesifik. Kemudian yang kedua, sinyal word, danger atau warningnya tidak dicantumkan secara jelas. Yang ketiga, hazard statement, belum spesifik sesuai standar JHS. Dan precaution statement ada namun masih sederhana. Kemudian C, kelebihan pelabelan, yaitu yang pertama, informasi penggunaan cukup jelas dan mudah dipahami. Kedua, bahasa yang digunakan sederhana dan komunikatif. Dan yang ketiga, sudah mencantumkan peringatan dasar bagi pengguna. Kemudian kekurangan pelabelan, yaitu pertama, tidak mencantumkan simbol bahaya standar secara lengkap. Yang kedua, tidak ada kode atau klasifikasi bahaya. Yang ketiga, informasi risiko belum dijelaskan secara rinci. Dan keempat, kurang edukatif terkait dampak lingkungan. Kemudian untuk evaluasinya, yang pertama, pelabelan WIPOL belum sepenuhnya memenuhi standar JHS. Yang kedua, informasi yang ada masih bersifat umum dan belum detail. Dan yang terakhir, yaitu perlu peningkatan pada aspek visual atau simbol dan deskripsi bahan. Lalu Baiklin. Baiklin adalah produk pemutih kayak basis klorin sebagai produk kimia rumah tangga dipandang untuk keselamatan dan pemasaran informasi produk label Baiklin mencatat merek, nama produsen, konsumsi bahan aktif, yaitu sodium hipochlorite, nomor izin Depkes, serta tersedia dalam berbagai varian dengan ukuran kemasan yang beragam. Informasi ini memudahkan konsumen dalam memilih produk sesuai kebutuhan. Kemudian keselamatan. Label membuat peringatan yang sangat penting mengingat kandungan bahan kimianya. Konsumen diingatkan untuk selalu melarutkan produk dengan air sebelum digunakan, tidak mencampurnya dengan bahan pembersih lain karena bisa menghasilkan gas berbahaya, serta menjauhkan dari jangkauan anak-anak. Peringatan ini membantu mencegah penyalahgunaan produk yang dapat membahayakan pengguna. Kelebihan pelabelan Baygon ini yaitu instruksi penggunaan detail, peringatan keamanan jelas, identifikasi komposisi yang jelas juga. Sedangkan untuk kekurangan pelabelan dari produk Baygon ini adalah terletak pada teks yang terlalu kecil, ketahanan label, dan kurangnya visualisasi yang cepat. Selanjutnya ada pelabelan deterjen Renso, bukan sekadar informasi produk, melainkan instrumen pengendalian bahaya berdasarkan JHS yang mencakup komposisi surfaktan anionik atau nonionik
enzim pewangi tanpa konsentrasi, petunjuk penggunaan, peringatan, dan keselamatan meski kurang transparan karena lindungi formulasi. Padahal kadar bahan krusial untuk analisis B3 dan literasi risiko konsumen. Label deterjen memberikan instruksi dosis untuk cegah overdosis yang tingkatkan COD atau surfaktan di air. Plus piktogram GHS parsial berupa tanda seru untuk iritasi dan peringatan dasar berupa hindari mata, jauhkan jauhkan dari anak-anak. Lalu, namun pada penerapan JHS produk konsumen inkonsisten sehingga batasi info bahaya dibanding bahan industri. Kurangnya kesadaran konsumen terhadap potensi B3 atau iritatif atau toksik ringan pada deterjen berasal dari label keselamatan atau pertolongan pertama yang umum berupa bilas mata atau kulit yang menunjukkan bahwa identifikasi risiko kesehatan tapi belum rinci berbasis data toksikologi. Selanjutnya, analisis aspek ketiga. Yang pertama, baterai. Limbah baterai memiliki resiko paparan yang perlu dikendalikan secara ketat. Oleh karena itu, pekerja yang menangani limbah ini wajib menggunakan APD yang sesuai seperti sarung tangan, masker, dan perlindungan lain yang relevan dengan sifat limbah. Aspek ketiga juga mencakup prosedur penyimpanan yang aman, pemisahan limbah berdasarkan jenis dan karakteristik, pengendalian akses ke TPS, serta inspeksi rutin untuk mendeteksi kebocoran atau kerusakan kemasan. Pengelolaan yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja, kontaminasi area kerja, dan paparan jangka panjang terhadap bahan berbahaya. Oleh karena itu, penerapan K3 pada limbah baterai harus menjadi bagian integral dari sistem pengolahan limbah B3. Kemudian analisis aspek ketiga yang kedua yaitu WIPOL. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja ketiga merupakan hal penting dalam penggunaan produk yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 termasuk WIPOL ini. Meskipun digunakan dalam skala rumah tangga, kandungan bahan aktif seperti benzalkonium chloride tetap memiliki potensi bahaya apabila tidak digunakan dengan benar. Risiko yang dapat ditimbulkan antara lain iritasi kulit akibat kontak langsung, iritasi mata jika terkena percikan, gangguan pernafasan apabila terhirup dalam konsentrasi tinggi, serta keracunan ringan jika tertelan. Lalu Baiklin. Baiklin memiliki kandungan bahan aktif natrium hipoklorit atau NaOCl sebesar 5,25%-nya tergolong bahan kimia berbahaya. Bahan ini bersifat korosif dan dapat mengiritasi kulit serta mata jika terkena kontak langsung. Salah satu bahaya terbesar dari Baiklin adalah dengan produk pembersih lain. Oleh karena itu, peringatan untuk tidak mencampurkan Baiklin dengan produk lain menjadi salah satu informasi keselamatan paling penting yang harus dipahami setiap pengguna dari sisi alat pelindung diri atau APD yang cukup agar uap klorin tidak menumpuk. Dari sisi penyimpanan, Baiklin harus disimpan dalam wadah tertutup rapat jauh dari paparan sinar matahari langsung. Penyimpanan yang tidak tepat dapat mempercepat dekomposisi bahan aktif dan melepaskan gas berbahaya. Produk ini juga harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Bagian dari deterjen, surfaktan dalam deterjen dapat menimbulkan iritasi pada kulit dan mata akibat kerusakan lapisan lipid yang menyebabkan dermatitis kontak, sedangkan enzim seperti protease dan amilase bersifat alergenik saat terhirup sebagai debu sehingga berpotensi mengganggu saluran pernapasan hingga menimbulkan reaksi alergi. LAS bersifat toksik terhadap lingkungan, perairan, dan memerlukan pengolahan limbah khusus, sementara paparan melalui aerosol atau debu dapat memperburuk gangguan pernapasan tanpa ventilasi memadai. Pengendalian resiko dilakukan melalui pemakaian alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan pelindung mata didukung ventilasi yang baik, klasifikasi berbahaya berbasis safety data sheet, serta sistem
GHS, dan pengelolaan limbah yang memadai guna mencegah kadar surfaktan melebihi ambang batas aman. Lalu, Kemudian evaluasi keseluruhan yang pertama baterai. Limbah baterai memerlukan perhatian khusus karena kandungan logam berat yang toksik dan berpotensi tinggi mencemari lingkungan. Pengelolaan yang baik mencakup identifikasi kandungan, karakteristik bahaya, pelabelan tepat, serta prosedur K3 yang disiplin. Kesalahan pada tahap manapun meningkatkan risiko pencemaran tanah atau air, penanganan salah, dan gangguan kesehatan pekerja atau masyarakat. Pengelolaan sesuai ketentuan merupakan kewajiban teknis sekaligus perlindungan lingkungan dan keselamatan manusia. Yang kedua, untuk evaluasi keseluruhan untuk WIPOL, yaitu merupakan produk pembersih lantai yang efektif untuk menjaga kebersihan dan membunuh kuman di lingkungan rumah tangga. Kandungan bahan aktif seperti benzalkonium klorid memberikan fungsi desinfektan yang cukup baik dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini menjadikan WIPOL sebagai salah satu produk yang banyak digunakan oleh masyarakat karena kemudahan penggunaan dan ketersediaannya di pasaran. Namun demikian, dari segi karakteristik B3, WIPOL tetap memiliki potensi bahaya yang perlu diperhatikan. Sifat iritan dan beracun ringan menunjukkan bahwa produk ini tidak sepenuhnya aman apabila digunakan tanpa memperhatikan petunjuk yang ada. Lalu, Baiklin secara keseluruhan, Baiklin merupakan produk pemutih pakaian yang efektif dalam memutihkan kain, membunuh kuman, dan menghilangkan bau tidak sedap di lingkungan rumah tangga. Namun, demikian dari segi keselamatan dan karakteristik B3, Baiklin tetap memiliki potensi bahaya yang tidak boleh diabaikan. Sifat korosif dan iritan dari natrium hipoklorit menunjukkan bahwa produk ini dapat menimbulkan risiko serius apabila tidak digunakan sesuai petunjuk. Dari sisi pelabelan, Baiklin sudah cukup baik dalam menyampaikan informasi produk, peringatan keselamatan, dan produk penggunaan kepada konsumen. Meskipun demikian, edukasi kepada masyarakat mengenai cara penggunaan yang benar, penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan, serta cara pemakaian yang aman masih perlu ditingkatkan. selanjutnya ada evaluasi deterjen seperti Rinso menunjukkan potensi risiko B3 dari surfaktan, builder, enzim, dan pemutih toksik bagi biota air persisten reaktif berupa eutrofikasi, meningkatkan BOD, COD, serta iritatif kulit atau mata. Risiko K3 rendah hingga sedang pada paparan berulang diatasi APD, ventilasi, dan prosedur aman. Pelabelan dasar ada, tapi kurang transparan. Komposisi simbol GHS konsisten dan klaim lingkungan. Secara keseluruhan, risiko terkendali, tapi perlu perbaikan pengelolaan, pelabelan, dan kesadaran untuk keamanan berkelanjutan. Selanjutnya, yang terakhir kesimpulan, berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang telah dilakukan terhadap 4 produk rumah tangga, yaitu baterai, Wipol, Baiklin, dan deterjen, dapat disimpulkan bahwa keempat produk tersebut mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau B3, dengan karakteristik yang berbeda-beda. Baterai mengandung logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium yang bersifat toksik dan berpotensi mencemari tanah serta air jika tidak dikelola dengan benar. Wipol mengandung benzalkonium klorid yang bersifat iritan dan berbahaya bagi organisme perairan. Baiklin mengandung natrium hipoklorit yang bersifat korosif, toksik, dan reaktif serta dapat menghasilkan gas beracun jika dicampur dengan bahan kimia lain. Sementara itu, deterjen mengandung surfaktan fosfat dan enzim yang berpotensi menyebabkan iritasi dan pada kulit dan mata serta menimbulkan pencemaran perairan akibat eutrofikasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.